Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang induksi Faraday. Sebelum membahas materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Akila, Mutia, Mega, Gila, Rizky, Wahyudi, dan Sona. Baik, kita lanjut ke materinya. Gaya gerak listrik GGL induksi. Gaya gerak listrik induksi adalah tegangan listrik yang dihasilkan dalam suatu konduktor ketika konduktor tersebut dipotong atau terkena perubahan medan magnet. Fenomena ini dijelaskan oleh hukum Faraday yang menyatakan bahwa GGL induksi dihasilkan ketika terdapat perubahan flux magnetik yang melalui suatu loop atau rangkaian konduktor. Pada poin pertama, yaitu hukum Faraday tentang GGL induksi. Michael Faraday melakukan eksperimen-eksperimen berkaitan dengan GGL induksi di Inggris pada 1831. Hal yang sama juga dilakukan oleh Joseph Henry pada tahun yang sama di Amerika Serikat. Hasil percobaan dikenal dengan hukum Faraday yang menunjukkan bahwa GGL dapat diinduksikan dalam sebuah rangkaian oleh medan magnet yang berubah-ubah. Adapun bunyi hukum Faraday yaitu GGL induksi yang terjadi pada loop tertutup sebanding dengan negatif kecepatan perubahan flux magnetik terhadap waktu yang melalui loop itu. Secara matematis, hukum Faraday dapat dituliskan sebagai berikut. Jumlah lilitan kumparan memengaruhi GGL induksi yang dihasilkan. GGL induksi yang timbul pada kumparan yang memiliki N buah lilitan dirumuskan pada berikut ini. Adapun keterangannya yaitu IN itu adalah GGL induksi, N adalah jumlah lilitan, D adalah perubahan flux magnetik, dt adalah waktu yang diperlukan, B adalah induksi magnetik, dan A adalah luas bidang. Yang kedua, hukum Lenz. Hukum Lenz merupakan sebuah metode alternatif untuk menentukan arah arus induksi atau gerak gaya listrik induksi. Arus induksi selalu menimbulkan medan magnet induksi yang berlawanan dengan perubahan medan magnet asalnya. Yang ketiga, GGL induksi pada loop kawat. Gaya gerak listrik induksi ditimbulkan oleh perubahan flux magnetik di dalam kumparan. Secara sederhana, jelaskan pada gambar di samping. Apabila penghantar PQ digerakkan dalam medan magnet B, elektron-elektronnya mengalami gaya Lorentz dari P dan Q. Peristiwa ini mengakibatkan antara P dan Q timbul beda potensial karena Q lebih negatif dibanding P. B. Induktansi. Yang pertama, induktansi diri. GGL induksi akan timbul pada rangkaian listrik jika ada perubahan flux magnetik pada rangkaian tersebut. Efek induksi akan makin besar jika ada rangkaian dipasang kawat penghantar kumparan yang memiliki N buah lilitan kawat. Joseph Henry mengatakan bahwa GGL induksi diri sebanding dengan perubahan kuat arus terhadap waktu. Secara matematis, GGL induksi diri dirumuskan sebagai berikut. Sigma sama dengan min L dl per dt, yaitu sigma sama dengan GGL induksi diri volt, L induktansi diri H, dl dan d per dt sama dengan besarnya perubahan arus listrik waktu, yaitu A atau S. Bagaimana polaritas GGL induksi pada induktor akibat perubahan arus listrik? Perhatikan gambar A. Arus listrik mengalir pada solenoid menimbulkan medan magnetik ke kiri. Ketika arus listrik berubah, maka flux magnetik di dalam kumparan juga ikut berubah sehingga menimbulkan GGL induksi pada kumparan. Berdasarkan hukum Lenz, polaritas GGL induksi melawan perubahan medan magnet dari arus ketika arus bertambah. Akan timbul GGL induksi dengan polaritas seperti gambar B.
Sebaliknya, ketika arus berkurang, polaritas GGL induksi berubah membalik seperti gambar C. Yang kedua adalah koil Tesla. Koil Tesla adalah transformator dengan sistem resonansi yang menggunakan udara sebagai intinya. Sistem ini mengantarkan energi listrik tanpa kabel. Besar induktansi koil Tesla yaitu dengan rumus M sama dengan N1N2A per L, yaitu M induktansi koil Tesla atau H. N1 sama dengan jumlah lilitan kumparan 1, N2 jumlah lilitan kumparan 2, A arus penampang koil Tesla, L yaitu panjang koil Tesla. Aplikasi induksi Faraday dalam produk teknologi. GGL induksi akan timbul ketika terjadi perubahan flux magnetik yang melalui kumparan. Prinsip ini digunakan dalam beberapa produk teknologi, misalnya dinamo, sepeda, dan generator. Generator adalah alat untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Prinsip kerja generator yaitu kumparan putaran dalam medan magnet sehingga flux magnetnya berubah-ubah dan menimbulkan GGL induksi. Besar GGL induksi pada generator dirumuskan sebagai berikut. Transformator adalah suatu alat untuk mengubah nilai tegangan V arus bolak-balik AC tanpa kehilangan daya yang cukup besar. Transformator terdiri atas 3 bagian, yaitu inti besi atau inti magnetik, kumparan primer, dan kumparan sekunder. Jumlah lilitan pada kumparan primer disimbolkan dengan NP, sedangkan pada kumparan sekunder disimbolkan dengan NS. Prinsip kerja transformator. Ketika kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, arus bolak-balik akan mengalir melalui kumparan primer. Oleh karena itu, arus bolak-balik berubah secara sinusoidal. Flux magnet yang dihasilkan juga berubah secara sinusoidal. Flux magnet tersebut menginduksi kumparan sekunder sehingga pada kumparan sekunder timbul tegangan atau arus yang juga berubah secara sinusoidal. Kesamaan transformator. Untuk poin ini silakan lihat gambar berikut. Jenis transformator. Berdasarkan kemampuan mengubah tegangan, ada 2 jenis transformator, yaitu transformator step up dan transformator step down. Transformator step up. Jenis transformator yang berfungsi untuk meningkatkan level tegangan AC atau menaikkan dari taraf rendah menuju ke taraf yang lebih tinggi. Tegangan ini dapat ditingkatkan dengan cara memperbanyak lilitan pada kumparan sekundernya, sehingga jumlah lilitan kumparan sekunder lebih sedikit. Biasanya, transformator step up ini digunakan sebagai penghubung trafo generator menuju grid yang ada di dalam tegangan listrik. Transformator step down. Jenis transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik adalah transformator step down atau trafo step down, memiliki fungsi untuk menurunkan taraf level tegangan AC dari tinggi ke rendah. Hal ini dapat digunakan pada peralatan rumah tangga, contohnya dalam menurunkan taraf tegangan listrik dari PLN yang sebesar 220 volt menjadi taraf tegangan yang dapat disesuaikan dengan peralatan elektronik yang ada di rumah-rumah penduduk. Efisiensi transformator. Efisiensi adalah besaran yang menyatakan perbandingan antara daya keluaran atau P-out dengan daya masukan atau P-in. Nilai efisiensi transformator dapat dirumuskan sebagai berikut. Beberapa contoh soal induksi Faraday serta pembahasan. Contoh 1, sebuah kumparan memiliki 500 lilitan jika flux magnetiknya memiliki kumparan berubah dari 0,2 Wb menjadi 0,8 Wb dalam waktu 0,2 detik. Hitunglah GGL induksi yang timbul pada kumparan. Diketahui N sama dengan 500 lilitan, delta V sama dengan 0,8 Wb kurang 0,2 Wb sama dengan 0,6 Wb. Delta T sama dengan 0,2 second. Tanya epsilon. Gunakan rumus GGL induksi. Epsilon sama dengan min N
buka kurung delta P per delta T tutup kurung epsilon minus 500 dikali 0,6 WB dibagi 0,2 second. Epsilon sama dengan 1500 F. Jadi GGL induksi yang timbul pada kumparan adalah minus 1500. Tanda negatif menunjukkan arah arus induksi yang berlawanan dengan perubahan flux magnetik. Soal 2. Sebuah batang konduktor sepanjang 25 cm digerakkan tegak lurus medan magnet homogen dengan kecepatan 6 meter per sekon. Jika induksi magnet sebesar 0,5 T, hitunglah GGL induksi yang timbul pada batang konduktor. Jawab diketahui I sama dengan 25 cm, diubah ke meter sama dengan 0,25 meter, F sama dengan 6 meter per sekon, B sama dengan 0,5 T. Ditanya epsilon, gunakan rumus GGL induksi untuk batang konduktor bergerak dalam medan magnet. Epsilon sama dengan B kali L kali F. Epsilon sama dengan 0,5 T kali 0,25 meter kali 6 meter per sekon. Epsilon sama dengan 0,75 volt. Jadi GGL induksi yang timbul adalah 0,75 volt.